Ya, semua kayaknya ada lah ya. Ada DMK Kargo, saya nggak tahu nih DMK Kargo apa. Nah, nanti ditulis nama kelompoknya. Jadi di sini disusun untuk syarat AS saja ya, bukan tugas secara keseluruhan. Kemudian nama kelompoknya udah, terus ini ketentuan ini udah saya setting auto sih default, nanti bisa dicek lagi. Terus ini daftar isi nanti disesuaikan ya. Saya ini cuma contoh, halamannya contoh maksudnya. Nah, isinya itu simpel aja. Saya nerangnya dari sini aja lah ya. Jadi simpel aja nih, isinya gini doang. Nah, yang pertama adalah gambaran umum perusahaan yang Anda angkat. JNT, DMK, SNG, Logistik, dan sebagainya. Ini rata-rata, oh ada satu lagi ya. PT Kiosari, Kiorisa, Kiorisa International Service. Saya kok kayak diseleksi ya, bacanya bolak-balik. Itulah ya. Nanti Anda kan punya websitenya toh. Nah, silakan kopas saja dari website. Ya, ini tidak akan saya cek plagiarisme kok, tenang aja. Ini hanya akan saya cek antar antar tim dia kopas apa enggak, terutama kelas saya dan kelas malam ya. Kelas saya A dan kelas malam A gitu. Tidak menutup kemungkinan kami juga akan ngecek antar pengajar. Pengajarnya aku kan ada, sorry kok Akpis. Akuntansi bisnis kan ada tiga kan, Bu Alfonsa, Pak Danar, sama Bu Dewi. Nah, kami belum membahas terkait dengan rekapan untuk mereka itu. Untuk yang sama-sama GNT, kemungkinan nanti 1.1, 1.2, 1.3 akan sama, gitu ya. 1.4. Pokoknya yang bab satu nanti sama semua itu bisa, nggak apa-apa. Silahkan contek-mencontek. Saya membebaskan dari itu karena itu memang bisa dikopas juga dari website gitu ya. Gitu. Jadi yang nomor satu kayaknya bukan big deal untuk dibahas. Ruang lingkup kan biasanya ada ya, kayak GNT. Nanti Anda jelaskan bahwa itu jasa forwarding yang melayani Indonesia aja atau ASEAN atau apa. Nah, seperti itulah namanya ruang lingkup. Ya. Kemudian yang bab 2 terkait dengan deskripsi dan analisis. Di situ yang dibagi tiga, yang pertama 2.1 deskripsi kerja itu kami pengen men-capture kalian punya kelompok, rincian tugas. Tadi kan di atas ini ada nama-nama anaknya kan, si A, si B, si C. Nah, nanti di sini Anda kasih tuh tulisan rincian tugasnya apa gitu. Misalnya Adinda tugasnya sebagai mensupervisi apa perhitungan atau gimana, suka-suka kalian lah ya. Rincian tugas untuk masing-masing kalian punya anggota tim gitu ya. Kemudian di 212 itu ada kendala yang dihadapi, silahkan. Kalau ini feel free karena ini untuk 2.1 namanya juga deskripsi, jadi nggak pakai angka-angka ya, silahkan untuk mendeskripsikan terkait itu. Gitu ya. Kendalanya, kendalanya misalnya ada anggota yang pasif tidak mau bekerja, nggak usah dikasih nama ya, nanti ngamuk pula yang ditulis namanya di laporan ya, gitu, gitu ya. Kemudian 2.2, nah gongnya kan di 2.2 sama 23 kan, 2.3, gongnya di situ kan sebenarnya. Jadi nanti di 2.2, di situ adalah analisis kuantitatifnya. Kuantitatif itu artinya angka di situ. Itu bahasa anak skripsi. Besok kalau Anda udah semester 6 akan familiar di mata kuliah Metopen untuk kuantitatif dan kualitatif. Itu ya. Jadi di 2.2 di situ nanti saya harusnya menemukan angka-angkaan. Kenapa? Karena Anda harus menceritakan perhitungannya di situ. 2.2.1 di situ ada tertulis deskripsi HPJ. Ya, maksudnya deskripsi HPJ ini apa? Deskripsi HPJ itu kalian kan milih tuh trip
ya. Misalnya kelompok 4 Maulida GNT Batam ke Denpasar. Anda describe-kan rute yang kami pilih adalah Batam ke Denpasar. Kemudian menurut di website misalnya satu apalah. Apa sih kalau di GNT kilo ya? 1 kilo sekian. Anda cari tahu tuh. Anda namanya juga describe. Anda describe-kan HPC-nya. Ya, menurut informasi di website atau Anda terserahlah mau dapat info dari mana bahwa GNT di Batam itu ada berapa armada, misal kayak gitu boleh. Namanya juga describe something about your trip ya, trip yang Anda gunakan untuk perhitungan HPC. Dan segala macamnya suka-suka kalian di describe di situ. Itu ya. Kalau misalnya Anda, ini nggak ada yang luar negeri ya. Surabaya, Batam. Oh, ada yang kebalik ya. Surabaya, Batam. Tapi yang lain, oh ada juga Bandung, Medan ya. Sorry. Saya pikir Batam semua. Batam. Nah, misalnya kalian describe-kan menggunakan jasa transportasi laut, udara, atau apalah, whatever. Semua tentang terkait rutenya Anda. Gitu ya, untuk 221. Kemudian 222 adalah perhitungannya. Oke. Di sini sebenarnya udah sih saya kasih mini-mini dikit-dikit gitu keterangan. Nanti kita intip ya sepintas. Kemudian yang di 23 kualitatif. Jadi di sini murni pure mini-mini kalimat seperti yang ada tertulis di e-learning di TP11. Di situ analisisnya kualitatifnya itu ada 2 yang wajib, yaitu Fishbone dan SWOT. Kalau ada jenis analisis deskriptif yang lain, silahkan. Gitu. Ya, makanya kami tuliskannya analisis lain jika ada. Analisis deskriptif ya. Kami tidak membutuhkan analisis angka lagi, karena kayaknya di 222 ini harusnya udah berhalaman-halaman ini. Untuk Anda menghitung sebuah HPC kan tidak sesimpel 1 halaman jadi gitu. Seharusnya begitu ya. Fishbone kemarin kayaknya di Zoom sudah saya kasih colek dikit ya. Analisis SWOT juga. Jadi nanti dibiasakan Fishbone mini-mini dulu yang jadi problemnya apa, tulang ikannya apa, durinya apa. Nah, baru nanti paling bawah gambar ikannya. Yang ada di Google yang kemarin saya kasih tunjuk lihat itu. Nanti akan saya tunjukkan sepintas terkait dengan bagaimana mini-mini analisis terkait Fishbone. Yang SWOT juga gitu. SWOT mini-mini, saya kemarin sudah terangkan juga, SWOT SW itu adalah internal, OT adalah external factor. Anda mini-miniin dulu di atas, baru bawahnya kesimpulan dalam bentuk gambar. Gitu, ya. Kemudian kesimpulan daftar pustaka itu apabila jika Anda mencari citasi atau istilahnya mereverse ke sesuatu hal. Boleh e-book, boleh website. Silahkan, boleh. Ya, boleh pakai website. Kita open dengan sumber. Asal jangan gunakan blogspot ya. Kalau anak-anak skripsi semester 6 mereka udah paham tuh. Boleh lewat e-book, undang-undang, kalau ada memang di situ. Google kan internet banyak sekali ya sekarang sumber dari internet. Tapi yang tidak boleh digunakan adalah blogspot dan AI. AI hanya sebagai tools. Anda bingung menye-menye bisa bantu AI. Tapi kalau reference dari blogspot Anda harus tulis. Kemudian lampiran. Dah sesimpel itu, daftar isinya 1 halaman. Isinya yang banyak ya. Jadi gambaran umum ini terserah ya. Yang tadi saya cerita, visi misi kalau ada biasanya kalau JNT sudah ke sekelas-kelas model gitu kayaknya ada lah ya.
Struktur organisasi, Bu, nggak ada loh Bu di website tuh struktur organisasinya GNT. Kami nggak tahu Bu kayak gitu. Kalau nggak ada, ya udah silahkan analisis aja untuk struktur yang sekiranya ada dalam organisasi di Batam aja gitu. Jadi contoh, saya nggak, kami tidak tahu apakah kalian sudah punya pengetahuan dasar atau basic knowledge terkait dengan organisasi, struktur organisasi. Saya nggak tahu, mungkin ada di pelajaran apa, mata kuliah apa ya, ya manajemen gitu kali ya, mungkin ya. Nah, atau pengetahuan dasar sih, kalau yang SMA-nya kalian ikut OSIS, biasanya pasti sudah familiar dengan susunan organisasi. Ketua BEM, wakil apalah, anggota, itu namanya struktur. Nah, jadi apabila nanti jika tidak ada strukturnya, dibikin aja. Batam, misal JNT-nya nggak ada struktur yang original di apa namanya website, silahkan Anda observe gitu ya di GNT itu di dekat bandara itu sih kayaknya ya. Nah, mana ya? Oh ini kayaknya ada kepala cabangnya deh. Kepala cabang bawahnya apa nih? Supervisor apa nih? Bawahnya kurir sampai dengan paling bawah driver kayak gitu. Kurang lebih hanya digambarkan saja struktur organisasinya seperti apa. Supaya nanti pada saat pembebanan OH-nya, terutama yang terkait dengan indirect labor-nya, itu jelas gitu. Oh, ini harus membebankan misalnya supervisor driver gitu. Oh iya Bu, karena di struktur satu supervisor driver itu membawahi 10 driver Bu. Jadi secara tidak langsung dia adalah indirect labor kami yang harus kami hitung ke dalam HPJ. Misal gitu. Itu fungsinya ada menggambarkan organization structure. Di dalam costing, pembebanan biaya begitu. Ada efeknya ke sana. Gitu ya. Kemudian ruang lingkup tadi terkait dengan ya perusahaan itu usaha di bidang apa, rutenya kemana aja gitu-gitu, ala-ala model gitu ya. Berikutnya deskripsi. Nah ini tadi saya juga udah tuliskan ya. Tiap anggota tim nulisnya, kerjaannya ngapain, job desk-nya gitulah. Itu ngapain aja. Kendalanya silakan ditulis. Ini deskripsi ya. Kami tidak perlu membutuhkan angka Fikri 90% yang mengerjakan laporan. Nah, Raihan 5%, Nova 5% misal gitu. Enggak kayak gitu. Describe in word. Jadi nggak perlu kuantitatif banget gitu ya. Kemudian ini, nah di sini, nah ini mungkin kali ya yang bisa jadi apa? Yang tadi saya bilang gongnya akuntansi bisnis sebenarnya di sini doang sebenarnya. Judulnya aja mata kuliahnya akuntansi ya, nggak jauh-jauh dari akuntansi harusnya. Nah, jadi di sini sebenarnya gong kami. Jadi deskripsikan tentang HPC Anda. Harga pokok jasanya, yang mana yang akan dianalisis, rutenya atau proses bisnisnya tadi lewat darat, udara, dan sebagainya gitu. Ya, perhitungannya yang harus ada itu yang pertama adalah kategori biayanya. Kan kemarin kalian sudah mendengarkan Pak Rudi, sudah ngoprek YouTube yang ada di e-learning, ya kan? Sudah ngerjain soalnya, walaupun soalnya mungkin ya kemarin kita cek sepintas nggak perfect gitu, tapi minimal yang sudah berusaha digging kan mesti udah nemu tuh, udah paham apa itu tetap, variabel, dan overhead. Silahkan dikategorisasikan jenis biaya yang sekiranya nongol gitu. Kan itu harusnya sudah Anda kolek di minggu lalu ya, gitu. Dikelompokkan. Ini udah pakai levelnya anak LPI banget lah, bukan akuntansi banget nih. Kalau akuntansi salah banget ya. Tetap variabel, temennya bukan overhead. Kalian udah tahu kan kemarin saya terangkan, ya kan? Tetap variabel, temennya ya semi variabel gitu. Pasangannya itu, trionya 3 itu gitu. Overhead temennya direct material, direct labor gitu kan. Tapi ini karena settingannya
sudah kami bawa ke arah ya udahlah yang penting anak LPI bener ngitungnya udah alhamdulillah banget gitu. Jadi kami tidak memaksakan untuk menggunakan prinsip akuntansi internasional gitu. Ya, kategorikan jenisnya ke dalam 3 biji ini benar, itu sudah oke. Nilainya udah oke, udah dapat nilai gitu di akuntansi bisnis. Gitu ya. Poin keduanya adalah perhitungan HPJ-nya. Perhitungan HPJ seperti yang kemarin Pak Rudi sudah sampaikan, mungkin kalian pada saat risame sudah screenshot, ya, harusnya sudah screenshot. Karena saya di Zoom itu saya bilang, kami tidak membagikan materi. Silahkan diperhatikan, di screenshot, dan di risam gitu kan, kalau nggak salah. Karena materinya sangat simpel. Ngapain juga kami ngasih PPT, gitu kan, menu-menuin laptop kalian ya. Toh? Jadi silakan dihitung HPJ-nya sesuai dengan yang kayak perhitungannya Pak Rudi kemarin sangat sederhana sekali. Itu bukan orang akuntansi lah ya, orang umum lah, orang awam begitu. Hitung aja sesuai dengan kalian. Misalnya kita ke mana? Balikpapan gitu. Balikpapan, ongkos lewat udara Bu kita. Oke, ongkos pakai udara. Satu kali trip itu biayanya berapa misal. Satu kali trip menggunakan jasa kargo pesawat apa, misalnya harganya berapa, 50 juta. Nah, 50 juta satu pesawat itu berapa kilo. Pengurusan dokumen dan seterusnya nanti dibagi. Satu pesawat itu ada berapa kilo, sekiranya bisa, dan seterusnya. Sedalam itu kalian bisa cek gitu. Atau per trip boleh. Kalian ini per apa sih? Saya nggak tahu. Karena ada yang nulis gini, kayak kelompok 5. Ongkir 268.000 per kilo. Nah, berarti kalian nanti base on-nya adalah per kilo. Terus kelompok 6 juga ongkir 3.500 berarti per kilo. Karena di sini kalian tidak ada yang menggunakan per trip. Kalau kemarin contohnya Pak Rudi, mereka per trip ya. Karena kan konsumennya Pak Rudi bukan per orang tapi sudah toko. Misalnya supermarket atau Mitra 10 akan kirim barang ke Tanjung Pinang. Nah, gitu. Jadi sudah pakai PT. Dia kliennya udah PT, jadi sewanya selalu per truk, satu truk gitu. Kalian silahkan, fungsinya adalah nanti di sini, di deskripsi HPC. Kalian akan menghitung by per kilo atau per trip atau per apa kayak gitulah, terserah. Ya, saya sebenarnya sih, saya agak kepo, bukan kepo sih, agak sedikit curious terkait pembebanan jasa di kereta api. Tapi kalian kayaknya nggak ada yang berminat ya. Ya sudah. PT KAI itu kan keren banget ya sekarang setelah dipegang Jonan. Itu kan ada tuh. Khusus kereta api logistik setahu saya. Karena saya pernah naik kereta api di Jawa tuh ada kereta khusus logistik. Dia dalamnya tuh paket, motor kalau nggak salah ya. Barang-barang gitu. Tapi hanya di Pulau Jawa ya yang saya lihat. Nah itu kok nggak ada gitu yang neliti gitu. Kayaknya seru kan? Jarak tempuh misalnya pakai diesel berapa kilo, nah gitu-gitu. Tapi ya terserah ya, itu curiosity-nya Bu Abang saja. Perhitungan gitu ya, perhitungan nanti silahkan dihitung gimana caranya. Sekiranya make sense. Intinya hanya intinya kita tidak bisa bilang perhitungan kita adalah akurat, tepat dan valid ya, karena kan sekali lagi masalah costing ini masalah internal perusahaan, ya kan? Kalian jadi orang GNT, manajemen GNT, pasti tidak akan pernah membahas tentang costing sama orang misalnya dari JNE. Anda rival. Nggak mungkin sama-sama duduk ngopi ngomongin tentang, yuk berapa? Ongkirnya kenapa tuh bisa 200.000 per kilo? Kalau tempatku lebih mahal. Nggak mungkin ngomongin kayak gitu. Rival ngomongin costing itu nggak mungkin.
Makanya di internet sekalipun tidak ada perhitungan costing yang terblow up di internet. Terblow up tuh maksudnya gini. Kalian pernah nemu bocoran laporan perhitungan harga pokok Toyota? Nggak pernah kan? Bikin Rocky itu harga pokoknya satu mobil berapa rupiah. Itu nggak ada kan? Karena itu hanya dipegang internal dan itu top secret. Yang tahu hanya orang accounting dan top management. Orang marketing kagak tahu harga pokok. Taunya pokoknya Rocky harga yang ditetapkan adalah 250 juta titik gitu. Yang tahu satu Rocky itu harganya berapa? Rocky tahu ya, mobil salah satu mobil Toyota misal Rocky. Mereknya Rocky atau Agia tuh. Bisa jadi cuma 90 juta. Kan kita we don't know ya. Itu top secretnya perusahaan. Nah, ini yang sedang kalian coba untuk gali gitu. Namanya harga pokok jasa karena kalian kan bukan manufacturing. Kalau Toyota itu manufacturing dia. Ada DM gitu juga ya, direct material. Kalau Anda kan nggak ada. Cuma DL, OH. Gitu aja kan? Nah, jadi sekali lagi kita tidak akan menembus kata presisi, valid, akurat tidak. Karena semuanya adalah based on assumption aja. Kita orang luar perusahaan yang sedang memotret kira-kira HPJ-nya untuk Batam Manokwari ini berapa. Karena ongkos kirimnya alias price-nya yang disetting sama GNT itu adalah 268.000. Misal gitu. Kok bisa semahal itu ya 268.000 per kilo loh ke Manokwari. Emang apa aja sih breakdown komponen biaya harga pokoknya? Nah gitu loh. Itu soal dari pelajaran HPC. Itu ya. Jadi kemarin kalau Pak Rudi bilang dia udah bocor seperti dia kemarin disclaimer itu bukan harga biaya asli karena biaya asli adalah hanya milik dia informasinya. Yang dia gunakan adalah asumsi standar ya. Kemarin beliau ngomong gitu kalau kalian sadar beliau ngomong itu. Jadi misalnya HPJ-nya ternyata satu tripnya Pak Rudi adalah 18 juta ya kemarin kalau nggak salah. 18 juta sekian sekian sekian. Setelah ditambahkan semua komponen biayanya. Price-nya, pricing-nya dia tentukan satu trip adalah 20 juta. Markup-nya berapa? Oh, markup-nya 10% aja lah. Jadi tambah 2 juta per trip. Nah, itu sebagai margin-nya Pak Rudi, begitu. Nah, yang kita tentukan di sini, kita tidak usah sampai pricing, karena pricing kan kita udah tahu di website mereka ada berapa. Kayak misalnya Batam Sorong, 450.000 per kilo. Kok mahal banget ya, gitu. Batam Jakarta cuman berapa? 12.000 misal per kilo. Nah, kita hanya akan digging di situ aja. Kalau masalah pricing, sudah ada. Ditentukan oleh perusahaan Anda masing-masing itu. Gitu ya. Jadi kita cuma mencoba mengupas komponen biayanya apa aja. Jangan-jangan dokumennya atau kalau ke Sorong kita punya apa pengurusan pajak atau kena apa. Nah, kayak gitu-gitu loh. Biaya seperti itu yang harus kalian coba cermatin di sini. Makanya komponennya nilainya tinggi di sini. Untuk rubrik nilainya ada, tapi hanya untuk kami dosen. Mungkin nanti pada saat UAS kami spill ya. Nilai UASnya presentasinya misalnya 50% adalah analisis kuantitatif gitu-gitunya. Nanti. Oke. Karena kita tidak mengejar tentang validity dan akurasi, karena yang punya akurat hanya internal perusahaan, bagian accountingnya. Di sini saya menuliskannya bahwa yang kita buat sebagai pembagi adalah biaya yang sekiranya masuk akal dan relevan. Kata kuncinya itu, masuk akal. Ya, jadi masuk akal gitu. Kalian mau sebutkan biaya apapun, kalau nanti tiba-tiba minggu depan kita ketemu, terus Bu Alfonsa tiba-tiba ngomong kayak gini. Loh, emang itu nggak ada itunya ya?
pakai udara ke Sorong, pakai apa jasa udara mau ke Sorong emang nggak transit ya? Transit Masuk itu sih. ada biaya apa tuh namanya? Parkir ya? Apa sih kalau pesawat pesawat transit itu namanya ada biaya apa tuh? Ha? Nah, tiba-tiba tuh Bu Alfonso nyeplos gitu. Nah, kalian tuh harus bisa defense gitu ya. Oh iya ya Bu ya, belum saya masukkan. Nah, kayak gitu-gitu loh. Misal, jangan sampai Bu Alfonso tuh ngomong, Bisa. kan ada biaya itu loh, Karena belum siap aja. Mbak, kok nggak dimasukkan? Nah, gitu. Nanti artinya silahkan eksplor biaya, jangan sampai ada celah untuk ada biaya yang tidak kalian masukkan, gitu. Ya, jadi masuk akal gitu. Lewat udara ke Sorong, tapi kalian cuma ngitung one trip, alias dari Batam ke Sorong. Kayaknya nggak make sense ya. Iya benar. Emang. Iya. Kan pasti, anu, apa, di Jakarta dulu kek, atau di Makassar misal. Setahu saya pernah dengar kayaknya di daerah sana deh, Makassaran gitu. Cobain nggak? Di sana baru ke Sorong, misal gitu. Intinya gitu ya. Jadi silakan pakai eh, segala sesuatu yang relevan dan masuk akal. Ini saya kasih contoh aja. Misalkan pembagian gaji kurir berdasarkan trip atau jarak, ya jangan berdasarkan hari kerja, misal. Kan make sense ya. Make sense misalnya tidak Investasi setiap masa hari depan. ada pengantaran ke Denpasar, misal dari Batam. Mungkin 3 hari sekali atau 2 hari sekali. Ya nanti gaji apanya nih? Gaji apa tuh karyawan yang bagian warehouse itu namanya apa sih? Operator ya? Apa sih namanya? Pokoknya yang kerja di warehouse itulah. Nah, itu jangan pula nanti kalian bebankan satu hari 1 bulan gajinya 4 juta 30 hari nggak bisa, nggak make sense. Batam dan Pasar, logikanya 3 hari sekali aja terjadi pengiriman itu. Berarti dalam 3 bulan hanya 10 kali pengiriman. Ya toh? Berarti hanya 10 hari kerja dia di situ. Nggak boleh kalian bebanin 4 juta gitu loh logikanya. Kalau dalam 1 bulan 4 juta itu kerjanya 20 hari, kalau kerja 10 hari berarti kan cuma 2 juta gitu. Logikanya dapat nggak? Saya ngomong gini. Saya biasa dosen coret-coret sih ya. Jadi kalau ngomong mungkin kurang pinter. Minyi-minyi gini kurang nancep gitu pemahamannya kalian. Ngerti ya? Jadi eh, dalam pembebanan biaya jangan sembarangan mentang-mentang Batam dan Pasar kalian lihat UMR operator di Batam 4 juta kalian bebankan semua sebagai 4 juta. Enggak juga. Lihat dulu HPJ-nya, dia mau kemana deskripsinya gitu. Ya toh, Gaji apa? Gaji emang ada ya karyawannya. Enggak. pengiriman setiap hari ke Denpasar, misal gitu. Dilogikain gitu lah. Kalau Batam Jakarta itu setiap hari, bahkan bisa sehari bisa 2 atau 3 kali terbang. Iya benar. Tapi kalau misalnya ke Manokwari, kemana lah nih, Samarinda, saya rasa nggak setiap hari. Kalaupun setiap hari, itu ikut penerbangan yang ke Jakarta. Di Jakarta dipulkan dulu di warehouse-nya GNT, disortir kembali, baru diterbangkan ke Indonesia bagian timur. Karena Indonesia bagian timur itu cost-nya tinggi sekali. Kita termasuk WIB ya, Indonesia Barat. Kalau untuk ke Indonesia Timur sama Tengah itu nggak mungkin daily trip. Kalaupun ada, itu semuanya di pusat di Jakarta. Makanya kalau kalian yang suka shopping online, Tokopedia atau Shopee, coba mulai perhatikan tuh rute rute logistiknya jalan tuh. Jangan cuma shopping doang ya. Saya bukan orang LPI aja, saya suka kepoin tuh. Barang saya baru nyampe mana. Itu kan logistik kalian punya knowledge tuh. Ya kan? Dari Tangerang, Tangerang ngepul di Tanjung Priok, Jakarta, Jakarta ke Batam, Batam Coba kalau misalnya kemana. nggak jelas, Itu kan sebuah rute logistik nggak bisa yang perlu dapet Anda info. cermati sebenarnya. Dan di setiap rute itu ada cost-nya itu. Gitu Datang ya. langsung ke sana. Coba nanti cek. Anda kalau belanja yang dari luar luar Pulau Batam, dilihat itu di Shopee atau di
Tokopedia. Atau pernah ada yang shopping dari Papua atau NTT Flores, nah itu dilihat. Dia dari mana ke mana, tanggal sekian belum akan dikirim ke distrik centernya di mana, Pulau Gadung di mana, gitu-gitulah. Kalian mulai cek. Nggak boleh. Itu kerjaan kalian loh, orang logistik. Bukan kerjaan akuntansi Kalau itu ya. sampai ke sana nggak boleh. Itu ya, jadi nanti perhitungan itu akan sangat seru sekali. Tidak ada yang namanya salah dan benar, hanya ada masuk akal dan tidak masuk akal. Itu saja ya yang kami nilai. Karena kalian bukan anak akuntansi, sekali lagi. Kami tidak jahat kok. Dosen akuntansinya nggak jahat, jadi tidak perlu sampai yang saklek. Saklek itu apa ya? Intinya tidak harus perfect gitu. Karena ya itu tadi, perhitungan costing tidak akan pernah perfect karena kita bukan orang accountingnya PT JNT. Gitu. Kalau kita bisa ngomong perfect perhitungan costing, mau pakai metode terkerennya di akuntansi pun, nggak akan bisa kok kita. Bisa tahu apa namanya, Toyota Kayla harga pokoknya cuma 100 juta dijual 250. Kita mana tahu? Nggak akan tahu. Yang ada kita memperkirakan. Oh, kira-kira Kayla itu 110 juta itu harga pokok produksinya. Gitu-gitu kan. Agia 60 juta aja itu aslinya. Nah, kayak gitu. Tapi dijual bisa sampai segitu. Nah, kayak gitu-gitu kan itu urusan marketing. Urusan accounting hanya mencari harga pokoknya saja. Gitu ya. Yang kalian hitung di sini adalah harga pokoknya saja untuk jasa kalian. Kemudian terkait dengan kualitatif ya, di sini ini udah kayaknya kemarin saya udah infoin. Mungkin masalah yang bisa dihadapin apa? Oh, harganya mahal banget kalau ke Indonesia Timur. Itu kan sebuah problem, ya nggak? Waktu itu saya tunjukin kan gambar ikan, kepalanya itu adalah problem. Jadi problemnya apa? Suka-suka kalian. Mau mengangkat problemnya apa? Gitu. Baru nanti dicari tulang dan durinya untuk fishbone. Itu ya. Kemudian yang tambahan mungkin ini. Kalian tuh mencari tulang dan durinya dari mana? Apakah wawancara langsung ke orang CNT di Batam tuh? Itu? Atau tanya, jangan bilang tanya ChatGPT ya. Atau observasi. Kalau observasi ya, observasi kalian duduk gitu kan di pinggir jalan yang panas itu depan CNT ngeliatin misal observasinya bukan dari kafe atau tekno ya. Enggak, maksud saya observasi ke lapangan gitu. Kalau ada. Atau kalian informasi review. Informasi review itu dari sosmed bisa, dari Google berita-berita boleh. Misalnya ada berita terkait dengan GNT Batam merekrut tambahan trip sebanyak 12 trip ke Indonesia Timur. Itu kan sebuah informasi. Oh, itu sebuah opportunity, Bu, di SWOT. Nah, kayak gitu-gitu. Itu namanya eh, apa namanya? Information review. Kalian mencari informasi dan di-review dari sosmed, dari internet gitu-gitu boleh. Itu ya. Jadi nanti ini aja sih yang saya minta. Kalian dapat dari mana tuh? Menye-menye fishbone sama SWOT-nya. Nah, kayak gitu. Ya. Kemudian untuk kesimpulan, di sini hanya sekedar menye-menye deskriptif aja, sedikit angka. Kesimpulan hasil perhitungan HPJ-nya berapa? Perhitungan HPJ dari mana Surabaya ke Batam itu adalah ini pakai apa tuh? DMK ya. DMK Kargo untuk satu koli ya. Kalau kargo pakai koli ya satuannya. Untuk satu koli 200 kilo 200 ribu 200 ribu dibandingkan dengan harga yang ditentukan oleh perusahaan DMK Kargo yaitu sebesar misalnya berapa? 400 ribu. Nah, perbandingannya gitu aja kalian tulis. Terus kalian kasih kesimpulan boleh. Kalau deskripsi, kami namanya kesimpulan itu adalah hasil angkanya, perbandingannya berapa, ditambah mini-mini 1, 2, 3 kalimat terkait dengan deskriptif. Boleh dari sini, fishbone, atau SWOT. Just only 2 sampai 4 sentence. Gitu.
Ya, karena menye-menye banyaknya kan di sini, ya kan? Yang lainnya ya enggak gitu. Yang lainnya di sini kesimpulan ya namanya kesimpulan, jadi sama, cuma 2, 3, 4 kalimat saja, gitu. Kemudian daftar pustaka, silakan gunakan apa style. Oke, apa itu apa style? Di internet banyak, di AI juga silahkan nanya. Nanti saya tunjukkan sepintas terkait dengan daftar pustaka. Kan tadi saya bilang tuh, di atas boleh loh kalian dapat datanya misalnya dari apa website apa kayak gitu ya. Apa website apa ya? Kompas.com gitu. Atau dari Kementerian Perhubungan gitu. Harga minimal pemakaian apa kayak gitulah yang terkait dengan biaya kalian. Nah, silahkan disitasi atau dituliskan di sini, jangan lupa. Intinya pada saat Anda mengambil informasi, menggunakan, ataupun mencontek informasi, jangan dibiasakan tidak menyebutkan sumbernya. Itu namanya nyuri. Ya, besok kalau skripsi di Metopen diajarin ini. Daftar pustaka dan seterusnya. Kemudian untuk lampiran, ini sifatnya bebas. Jadi lampirkan bukti komunikasi antara dosen pengajar, pada saat daring, luring, ataupun kalian lagi kumpul, ngebahas apa, ditulis aja kayak Anda bikin logbook biasa itu. Tanggal sekian, boleh pakai table, boleh pakai nomor gitu, boleh. Hari ini misalnya hari Rabu gitu ya, tanggal 25 Juni, kami mencari informasi ke CNT Bandara, foto kayak gitu. Tapi jangan foto di warehouse-nya ya, nggak boleh. Take a picture. Foto sama security-nya atau apa whatever lah. Kalian kan pintar fotografi Gen Z itu kan semua good photographer. Jadi intinya begitu. Itu ya. Untuk lampiran feel free untuk menuliskan apapun. Intinya di situ. Biar ada kelihatan gitu. Kalian tiap minggu bukannya cuma online entah apa-apa yang dikerjakan di behind the kamera gitu ya, tapi kelihatan gitu. Ini 3 week, jadi logikanya 3 week tuh kalian ngapain gitu? Ini kan 3 week kan berarti. TP 11 tuh. Week besok, sorry, lalu week lalu week yang lalu tuh berarti asinkron yang kalian cari-cari data tuh lah. Terus hari ini, terus sama besok kalian presentasi itu termasuk boleh dimasukkan ke lampiran laporannya, karena kan laporan sampai dengan UAS ya, gitu. Ya, itu terkait dengan template-nya. Nanti silakan diunduh. Ini saya coba carikan contoh analisis mini-mini untuk terkait kualitatif ya. Kualitatif itu apa tadi? Fishbone sama ini. Saya tunjukkan aja contohnya. Fishbone, bentar ya. Saya lihat dulu yang gambar ikannya bagus. Berarti Wah itu kita buat di Canva dulu gambar fishbone-nya, baru kita jelasin di bawahnya. Kalau ikannya nggak bagus, oke. Ini saya share screen ya. Ini contoh aja. Ini kebetulan anak ini juga ada menye-menye, kuanti dan kuali. Nah, kuantinya itu akuntansi banget ya. Jadi nanti kalian tutup mata aja. Kalau angkanya banyak banget, tutup mata lah pokoknya. Ya, intinya fishbone kan begini kan. Ya kan, ada kepala, ada tulangnya dia. Nah, ini basic lah. Basic itu biasanya tulangnya ada 8 atau 6 gitu. Nah, contoh kalau dalam mahasiswa saya ini mahasiswa bimbingan anak D3, akuntansi. Dia problemnya tuh ini. Judulnya inefisiensi material. Kebetulan dia di manufacturing gitu ya.
Kalau kalian kan berarti kayak tadi tuh, kepalanya berarti diisi misalnya apa? Hmm, apa ya? Tadi saya ngomong apa ya? Masalahnya adalah eh pricing yang terlalu mahal gitu, alias penentuan harga jual yang sangat mahal gitu untuk kelompok berapa misalnya yang sampai Manokwari itu. Manokwari itu Papua kan ya? Kalau nggak salah. Sorong. Saya anak IPA, mohon maaf ya, saya kalau geografinya salah. Jadi gitu, misal sampai Papua, sampai Manokwari. Nah, itu dikasih ditaruh ditulis di kepalanya dia, kepalanya tulis aja gitu. Apa eh, masalahnya? Terus Buat untuk tulangnya dokternya. itu bisa Anda lihat dari metodenya. Ini basic ya, basic fishbone analysis. Wah, Metodenya ada yang itu salah nggak? dibantai nggak sih Metode Mbak itu apa pas Bu Al? belajar Ya ke maksudnya metode kalau sensornya? Anda lagi forwarding company ya mungkin bisa jadi dari caranya lah ya mau ke Manokwari kok pakainya laut gitu ya jelas mahal misal gitu ya. Saya tidak akan ngomong banyak-banyak, nanti kalian tinggal tulis aja nggak mikir ya gitu. Itu metode dari manusianya misal. Dari manusianya kayaknya kalau dari sini manusia berarti dari kalau forwarding company berarti dari klien ya, dari klien apa namanya kalau kalian tuh pengguna lah gitu. Nanti kalian tulis durinya dari manusianya atau dari pelanggannya tuh apa masalahnya. Oh, pelanggannya ternyata tidak atau sangat kurang untuk tujuan Manokwari. Ya, di sana hutan semua Bu, nggak ada bisnis kayak gitu. Nah, gitu itu kan sebuah duri yang bisa kalian temukan. Itu baik dari mesin, material. Kalau material kayaknya nggak ada karena kalian jasa. Ya, itu jangan dicontoh nih. Ini karena manufacturing dia ada material. Pengukuran. Menurut kalian perhitungannya udah tepat atau enggak tuh ngitung pricing ke Manokwari? Jangan-jangan ngitungnya sembarang aja atau apa? Misal environmentnya gimana dan seterusnya lah. Silakan temukan tulang untuk masalah Anda. Kemudian setelah tulangnya diituin, ditemukan, baru Anda tulis tuh kecil-kecil durinya gitu. Nih durinya, kelihatan nggak? Tuh, durinya tadi dari prosesnya, dari metode. Oh ini Bu, prosesnya dia lewat udara ke Sorong ya. Mahal lah Bu, coba naik Pelni, ya gitu. Lebih murah gitu-gitu. Nanti baru dimenye-menyein. Setelah ada duri-durinya kan kalian menye-menyein. Makanya saya kemarin bilang, kalau fishbone analysis semakin banyak tulang dan durinya, berarti kalian keren. Bisa menemukan akar masalah dari Keren kalau makin banyak detail gitu, ininya. secara detail gitu. Kayak ini mesin kan dia ada durinya 3 ya. Setup mesin, mesin tidak konsisten, spare part mesinnya trouble gitu. Tapi di bagian metode dia cuma nemu satu masalahnya. Proses yang berbeda. Environmental penerapan 5R-nya belum maksimal. Nah, itu kan semakin banyak durinya sebenarnya semakin oke. Itu idealnya Fishbone ya. Gitu. Nah, nanti Anda menye-menyein gitu. Menye-menyein, mana menye-menyenya dia. Nah, kayak gini. Menye-menye itu ya asli asli orang ngomel. Ngomong aja udah. Deskriptif, kualitatif dalam non angka. Jadi ngomong satu-satu. Tadi apa? Measurement, pengukuran. Ini apa tuh? Pengukuran yang salah adalah terkait dengan durinya apa tuh tulisannya? Kalibrasi peralatan. Nah, kalian tulis untuk kalibrasi kurang tepat, apalah-apalah itu. Nah, kalian menye-menyekan gitu. Sesuai dengan kalian punya ini gitu ya. Untuk SWOT, SWOT juga sama. SWOT itu kan kayaknya Pak ini juga ya udah ada nerangin ya dulu ya Pak Rudi tuh ya kan nerangin untuk eksternal dan internal yang mempengaruhi costing dan pricing ya nggak kemarin siapa yang namanya bentar kita lihat ya yang ada
ini ya, SWOT-nya. Kalau tadi fishbone, ini SWOT. Kita lihat. Ini juga anak D3 bimbingan saya. Ini kebetulan di manufacturing juga, tapi dia apa masalahnya saya lupa. Nah, ini yang namanya menye-menye ya, menye-menye. Jadi durinya apa? Anda tulis kondisi mesin, nanti Anda menye-menyein. Kenapa kok durinya kondisi mesin? Kalian cerita gitu. Jelaskan mungkin tahu tapi Dalam hal kurang mesin ada duri yang kedua yaitu kegagalan mengoperasikan mesin. Oh, kurang ketelitian dan sebagainya gitu. Sampai semuanya terjawab. Kemudian, oh sorry, ini yang belum lengkap ya. Sorry, sorry. Yang udah lengkap mana? Bentar, saya downloadkan aja di internetnya. Jadi gitu, menye-menye dulu semuanya, baru nanti bawah gambarnya kayak gitu. Nah ini, oh ini, kita cek ya. Kalau yang menye-menye ini suka-suka kalian lah ya, nemunya apa. Nah, ini punyanya Friska, anak bimbingan saya. Nah, contohnya gini, kepalanya problemnya apa, ikannya apa, tulangnya apa, durinya apa, nah dikasih menye-menyein di situ. Setiap tulang dan durinya, gitu ya. Kemudian untuk yang SWOT, seperti biasa, SW adalah internal, OT adalah eksternal. Jadi kalian menye-menyein dulu, boleh pakai poin kayak gini. Tapi kayaknya kalau anak LPI pinter lah ya, menye-menye describe. Kalau anak akuntansi kami kebiasaan angka, jadi kalau suruh banyak komentar kami nggak bisa. Biasanya orangnya to the point. Nah, jadi boleh pakai kayak gini. Nanti baru setelah menye-menye di atas, baru gambar ini. Gambar ini ada di Google, boleh di free template kok. Tuh. Intinya apa, S-nya apa, W-nya apa, gitu. Gitu ya. Itu untuk menye-menyenya. Ini dia untuk analisis dia pakai metode wawancara sih. Jadi saya minta untuk kamu nanya apa aja gitu saya tuh suruh tulis. Kalau kalian information review ya enggak apa-apa gitu. Silahkan di itu ini. Begitu teman-teman terkait dengan apa TP11 dan endingnya di laporannya untuk UAS. Jadi UAS nanti seriously kita nggak akan ketemu lagi. Kita ketemu terakhir berarti besok. Pertemuan ke-14 kita nggak ada ketemu lagi. Em, ya, UAS saya tinggal grading nilai. Nilai tugas, nilai kuis saya udah nggak ada utang ya. Nilai tugas sama AS. Itu doang. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita ke breakout room atas penjelasan saya? Silahkan. Silahkan ditanyakan. Kalian tidak ada yang bertanya karena paham atau karena langsung ngeheng? Apa bahasanya langsung uh, nge-freeze gitu loh yang gitu. Untuk di breakout room nanti
Saya akan ngecek kalau ada pertanyaan sifatnya adalah saya tidak menjelaskan. Gitu ya. Maksudnya supaya cepat gitu, karena ini ada 10. Tadi pagi aja saya cuma 6 tuh bisa 1,5 jam, nggak mungkin dong kita sampai jam 5 sore, sekarang udah mau jam 3 gitu ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan sesuatu hal yang belum Anda pahami di breakout room. Enggak, saya nggak mau. Karena kalau jelasin harusnya di forum, supaya saya jelasin, yang lainnya juga dengar. Tapi nanti di breakout room kalian tunjukkan sudah sampai mana hitungannya. Kemudian apabila bertanya silahkan ditanyakan dalam artian gini. Misal contoh, Ibu, kami kemarin minggu lalu sudah mencari data, kemudian ada biaya ini Bu. Misal biaya apa ya? Hmm, kurir. Biaya kurir kalau GNT itu kami lepas Bu. Jadi hanya 2.000 per package. Kalau per kilo gimana? Nah, kayak gitu bisa kita discuss terkait dengan menyamakan persepsi. Gitu boleh, ya. Setahu saya kayak gitu kan. Kalau GNT kan pembebanannya bukan per kilo, tapi per package. Setahu saya. Itu entah yang freelance, entah yang apa gitu. Karena tetangga saya, bukan tetangga sih, kenalan ibu-ibu yang sering jualan apa ke saya tuh, kebetulan kurir GNT juga. Itu hitungannya gimana ya, itu boleh. Tapi kalau Anda nanyanya gini, Ibu, kami nggak ngerti overhead itu apa ya, gitu saya nggak akan jawab. Karena kan overhead udah diterangin toh kemarin, ya toh. Waktu kita menye-menye di minggu terakhir kemarin Zoom itu, waktu saya nerangin biaya-biaya sambil sekaligus eh, diskusi TP 9 dan 10 kalau nggak salah. Itu. Jadi bukan pertanyaan yang sifatnya penjelasan ya di breakout room nanti. Gitu. Makanya kalau mau nanya, nanya sekarang. Silakan. Saya kasih waktu semenit ya. 2:45 terakhir. Ibu ya. Kok ada yang bertanya? Ada yang bertanya ya? Enggak. Apa? Enggak. Baterai mau habis lagi. Kita gabung sini aja. Nggak bisa lah. Kenapa nggak bisa? Ya kan dia friend. Kan ganti nama. Kalau malu bertanya di Zoom boleh chat. Kalau nggak mau Berapa emang? ini. 5. Oke, sebelum ke breakout room saya absen dulu. Rizka, Rizka Uswatul Hasanah. Hadir ibu. Oke. Ratswa Akilah Irfan, Hadir bu. Andini Heriani, apa lagi dia? Andini Heriani, Lasko, Andini Heriani, Alpa, Edward Haditama Siagian, Alpa lagi, Tiananda, Hadir bu. Neisha, Adia Sasha, Hadir bu. ini kayak nama orang Sunda ya, berulang. Muhammad Fikri, Yusuf Kayak nama orang Lubis, Sunda. Muhammad Fikri, Hadir, Bu. Yusuf, oke. Azahroh Purota Ayuni Setiawan, Hadir bu. Ayu Wandira, Hadir bu. Nabila Syakina, Hadir bu. Miranda Rehulina, Hadir bu. Alvaro Zikri, Ya, Bu. Salsa Ramadhani Putri, Saya bu. Putia Ramadhani Malik, Hadir bu. Princess Alexandra Aritona, Hadir bu. Maria Rika Francisca Simatupang, Hadir bu. Adinda Salsabila Putri,
Oh, hadir ya. Oke. Kenapa mic-mu rusak ya, Mbak? Datya Dwi Nur Jayanti Putri. Hadir, Bu. Oke. Maulida Kinanti. Saya, Bu. Dira Diva Livia. Hadir, Bu. Raihana Zuliani. Hadir, Bu. Septi Samaratul Janah. Hadir, Ibu. Fikri Kurniawan. Hadir, Bu. Dina Regina. Hadir, Ibu. Raihan Fahrizal. Hadir, Bu. Fazrial, maaf. Jessica Oktaviana. Hadir, Bu. Muhammad Nazril Ilham. Hadir, Bu. Sada. Hadir, Bu. Hanafia Putri. Hadir, Bu. Aura Safrilina. Hadir, Bu. Naufal Reska Rusadi. Saya, Bu. Konfirmasi terakhir yang Alpha hari ini Andini Heriani dan Edward Haditama Siagian. Oke. Saya buatkan breakout. Apa tuh? Oh, ada yang nanya. Nanya apa? Bentar ya. Putih ya. Untuk perusahaan yang kami pilih JNI, JNE menyediakan 3 jenis layanan dengan ongkos kirim yang berbeda, JTR, oke, REK. Apakah kami boleh memilih salah satu? Oke. Pertanyaannya boleh, memang harus satu aja, Mbak. Satu aja ya. Itu gunanya deskripsi HPJ. Nanti di situ kalian tuliskan batasan ruang lingkup kalian ngitung HPJ-nya. Mau JTR itu apa ya? Saya nggak pernah pakai. Oke atau REK kayak gitu. Diterangkan di deskripsi HPJ-nya. Kemudian yang ketiga, berikutnya adalah setiap jenis barang berbeda pajaknya, ada elektronik, baju, makanan. Apakah kami harus memilih salah satu juga? Betul. Kalian pilih salah satu aja. Ya. Silakan dideskripsikan Nggak tahu. asumsi-asumsi yang dipakai di Ini deskripsi buat HPJ. tanya sendiri. Kalau Gitu ya. nggak ada, Oke, sama-sama Mbak. tuh kan sama Ada lagi yang mau tanya? nggak ada. Tidak ya? Mungkin dia cek. Oke. Jadi yang kalian kerjakan tuh sangat spesifik. Tidak yang randomly general, enggak gitu. Makanya suruh milih gitu. Ya, oke, saya bikin ini dulu. Breakout room-nya. Oke, silakan masuk. Sudah saya open room-nya. Sampai jumpa minggu depan, offline. Terima kasih. Kita orang berapa? 3. Aku di bawah. Wah, ini masih rekam. Nggak apa-apa. Atau matikan, matikan. Matikan, bisa rekam ulang lagi.